ta'minahu bita'minil imami ma'an la ta'qiban lahu wa yaskutu al imamu saktatan aqbil fatihati liyathuba ilahi nafsuhu wa yaqra'u al imamu al fatihata fil jahriyati fi hadhi saktati liyatamakkana minastima'i inda qiraatil imami wa la yaqra'u al imamu surata fil jahriyati illa idza lam yasma' sautal imami wa la yazidu al imamu ala salasin fi tasbihatir ruku'i was sujudi wa la yazidu fi tasyahhudil awwali ba'da qawli Allahumma salli ala Muhammadin wa yaqtasiru fi raq'ataini al-akhirataini alal fatihati wa la yutawwila ala qaumi wa la yazidu du'ahu fi tasyahhudil akhiri ala qadri tasyahudi wa salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yanwi al imamu inda taslimi assalami alal qaumi wa yanwi al qaumu bi taslimihim jawabahu wa yalbasu al imamu sa'atan ba'da ma yafrugu minas salami wa yuqbilu ala nasi biwajhihi wa la yaltafitu in kana khalfahu nisaun liyansarifna awalan wala yaqulu ahadun minal qaumi hatta yaqumal imamu wa yansarifu al imamu haitsu syaa an yaminihi aw shimalihi wal yaminu ahabbu ilayya wala yakhussu al imamu nafsahu biduai fi kunutis subhi bal yaqulu Allahumma hdina wa yajharu bih wa yu'minu al qaumu wala yarfa'una aydiyahum iz lam yathbut zalika fil akhbar wa yaqra'u al imamu baqiyatat kunuti min qawlihi innaka taqdi wa la yaqdi alaik wa la yaqifu al imamu wahdah bal yadkhulu fi saffi aw yajurru ila nafsi ghairahu wa la yanbaghi lil ma'mumi ayuqaddima 'ala al imami fi af'ali aw yusawihi bal yanbaghi ayata akhara anhu wala yahwi liruku'i illa idza intaha al imamu ila haddi ruku'i. Khalas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Adabul imamah wal qudwah. Al imamah aqallul imamah ithnain al-imam wal ma'mum wal imamatu ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ini adalah fardu ain. Fardu ain. Jadi kalau kita salat tidak salat wajib, tidak berjamaah ya, tidak berjamaah, maka kita berdosa. Sebagian ulama mengatakan bahwa berjamaah itu adalah fardu kifayah, karena Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah ibni Maktum, Abdullah ibni Maktum, ketika beliau dalam keadaan buta, meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguhnya saya ini buta, tidak bisa melihat, sedang saya tidak ada orang yang mengantarkan dalam perjalanan saya menuju ke masjid. Apakah boleh saya salat di rumah? Maka pertama Rasulullah mengizinkan. Kemudian setelah dia jalan, ditanya sama Rasulullah, ya Abdullah, apakah engkau mendengar azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah?
Ya, saya mendengar. Kalau gitu ajib. Kalau gitu kamu hendaknya tetap salat berjamaah. Nabi SAW juga pernah bersabda yang maknanya, aku ingin untuk orang mengganti saya jadi imam, kemudian saya akan keluar dari masjid, akan membakar rumah-rumahnya orang yang tidak salat berjamaah di masjid. Ya, sudah orang pada kumpul di masjid, suruh satu orang jadi imam, beliau akan keluar mengecek di rumah muslimin yang ada di sekitar masjid. Saya akan bakar rumahnya yang tidak salat di masjid. Dari itulah sebagian ulama mengatakan bahwa salat jamaah itu hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang mengatakan adalah salat sunnah muakkadah. Tapi anda Syafi'i ya sunnah muakkadah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan jamaah di dalam salat fardu. Maka talabul ilmi ya jangan meninggalkan jamaah. Ya, hawil, usahakan untuk tetap salat berjamaah karena fadilahnya besar. Satu, orang salat berjamaah itu akan mendapatkan mudha'afatul pahala, lipatan ganda. Salatul jama'atu tufdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu dilipat gandakan 27 derajat ya dibandingkan salat sendirian munfarid. Kalau kamu setiap hari salat berjamaah, hari ini salat berjamaah 5 waktu, maka hitungan pahalanya 5 kali 27, berarti 135 jamaah pahala. Kalau kamu salat sendirian, maka pahalanya kamu 5 jika salatnya sempurna 100%. Sempurna dapat pahala 1. Kalau tidak sempurna, kenapa? Karena salat itu yuthabu ma'aqal, akan diberi pahala sesuai dengan akal kamu berada dalam salat tersebut. Artinya kehadiran hati dan kekhusyuan kamu dalam salat itulah yang akan diberi pahala. Maka ada sebagian orang dapat pahala sudus, ada usyur, ada thumun, ada nisif, ada yang dapat 1/6, ada dapat 1/10, ada dapat 1/8, ada dapat setengah, sesuai dengan khusyuk dan hadirnya hati dalam salat. Kalau kamu hadir hati dan khusyuk sempurna, syarat rukunnya juga dijalankan, salat sendirian pahalamu cuma 1, itu 100%-nya. Tapi kalau kamu salat berjamaah, kamu dapatkan 27 derajat. Masya Allah. Kalau 5 waktu 135 derajat, luar biasa. Kemudian salat berjamaah itu akan lebih mudah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang pertama kali dilihat oleh Allah salatnya imam. Apabila salat imamnya sempurna, bagus, khusyuk dan khudu'nya, syarat dan rukunnya, maka seluruh pahalanya, seluruh makmum akan mendapatkan pahala yang sama, ganjaran yang sempurna dengan kesempurnaan imamnya. Nah, gitu. Jadi imamnya memberi syafaatlah kepada makmum. Nah, itu. Walaupun ada makmum yang tidak khusyuk, ada makmum yang tidak khudu', tidak hadir hatinya, tapi barakah imam dapat pahala sempurna. Kalau imamnya tidak sempurna, maka Allah memerintahkan malaikat untuk melihat saf yang pertama. Jika ada salah satu dari saf yang pertama
ada yang sempurna, maka seluruh masjid itu dapat pahala yang sempurna dari barokahnya satu orang itu. Demikian seterusnya. Kalau saat pertama tidak ada yang khusyuk, tidak ada yang khudu', tidak ada yang sempurna, dilihat saf yang kedua, kemudian dilihat saf yang ketiga, berikutnya. Ada salah satu dari imam, dari makmum yang khusyuk, khudu', sempurna, semua akan dapat pahala yang sama. Itulah fadilahnya jamaah. Nah, itu. Kalau tidak ada satu pun yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak menerima muslimin wal muslimat yang berjamaah karena sudah datang ke masjid di rumahnya untuk mengharap pahala berjamaah menjalankan sunnah nabinya. Maka Allah malu mereka pulang dalam keadaan tangan kosong. Maka semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala barakahnya jamaah. Karena Allah akramal akramin, Allah arhamar rahimin, maha pengasih di antara yang pengasih, maha mulia, akram, maha dermawan. Bagaimana Allah yang maha dermawan, kaya raya, al-ghani, al-mughni, hambanya datang ke rumahnya berdoa dan memohon kepada Allah, menjalankan salat dia, rukuk dan sujudnya, sedang pulang kemudian tidak dapat pahala apa-apa, maka Allah malu sehingga akan diberi pahala sempurna. Masya Allah. Itulah fadilahnya jamaah. Maka Nabi SAW selalu haris pada jamaah. Kalian pun demikian juga, ya, jangan tinggalkan salat berjamaah. Santri dimanapun kamu berada, jangan tinggalkan salat berjamaah dalam salat fardu. Yanbaghi lil imami an yukhaffif as-salata. Hendaknya imam itu meringankan salat karena dia berjamaah. Karena makmum itu macam-macam, ada dzu hajatin, ada orang yang punya hajat, ya, ada yang maradin wa haramin, ada yang sakit, ada yang tua. Ya, Nabi SAW kalau jadi imam meringankan makmum, maka beliau mengatakan satu ketika, saya ingin memperpanjang salat saya. Ketika saya mendengar seorang anak menangis di belakang, maka aku ringankan salat saya. Ini apa namanya, rahmatan minan nabi lisabi, sayangnya Nabi SAW dengan anak. Ada orang yang nangis, anak kecil yang nangis, ya, maka diringankan, takhfif, dipercepat salatnya. Nah, kalau kamu jadi imam, salatnya jangan lama-lama, ya, yang khafif, ringan. Tadi karena ada tadi orang yang punya hajat, ada yang sakit, ya, ada juga orang tua gitu. Qala Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma sallaitu khalfan ahadin salatan akhafu wa la atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya ini salat di belakang siapapun, di belakang seorang pun, yang salatnya lebih ringan dan lebih sempurna dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi Muhammad salatnya ringan, ya, tapi sempurna. Hebat, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Apabila kamu salat menjadi imam kepada manusia, hendaknya diringankan salatnya. Fa inna fihim dha'ifa, karena sesungguhnya di belakang kamu dari makmum itu ada orang yang lemah. Wal kabira, ada orang yang tua.
wadhal hajah, ada orang yang punya hajat. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apabila kamu salat sendiri, perpanjanglah salat sekehendakmu. Kalau kamu salat sendiri, salat sunnah, maka perpanjanglah salatmu, terserah. Rasulullah kalau salat malam, salat sampai kakinya bengkak karena panjangnya. Ya, salat dalam rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah baca surat Al-Imran, selesai surat Imran, surat Al-Imran baca surat Al-Maidah, baca surat An-Nisa. 4 surat panjang, bayangkan berapa juz. Kemudian beliau rukuknya sepanjang berdirinya. Kemudian beliau i'tidal. Kemudian beliau sujudnya sepanjang dari rukuknya, sepanjang dengan berdirinya. Begitu setiap malam Nabi SAW berjam-jam salat. Kalau salat sendiri, ya, wala yukabbir ma lam yafrughil muadzin minal iqamah. Jangan imam itu takbiratul ihram sebelum selesai ya muadzin dari iqamah. Jadi yang berhak untuk qomat itu adalah muadzin, dan orang yang azan ditunjuk oleh imam, kamu azan. Kemudian kalau dia sudah azan, maka yang berhak mengqomati salat tersebut ya muadzin ini. Ya muadzin ini. Maka jangan imam mulai takbiratul ihram sebelum qomat selesai. Qomatnya belum selesai juga. Demikian pula kamu kalau duduk di dalam makmum, jangan cepat-cepat berdiri sebelum mukim, sebelum orang yang iqamat ini membaca apa namanya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, gitu. Kalau sudah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, baru kamu berdiri. Jangan makmum baru Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah kamu berdiri. Tidak. Dalam mazhab Syafi'i, ya, berdirinya para makmum itu setelah orang yang qomat membaca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, baru berdiri. Begitu. Setelah selesai qomatnya, barulah imam. Kemudian wa man lam tastawil sufuf, demikian juga jangan tergesa-gesa. Imam itu takbiratul ihram memulai salat. Pertama makmumnya sudah harus selesai dari qomat, mukimnya, orang yang mukim itu sudah selesai dari salat, dari qomatnya. Yang kedua, shafnya sudah lurus, ya, shafnya sudah lurus, rapat-rapat, maka imam disunahkan meluruskan shaf, merapatkan shaf. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamami shalah. Imam memerintahkan, ya, sawu sufufakum itu luruskan shaf kamu dan rapatkan shaf kamu, shaf kalian diluruskan, dirapatkan, karena sesungguhnya merapatkan shaf, meluruskan shaf termasuk kesempurnaan dari salat.
Ini sunnah imam mengucapkan seperti itu. Selesai qomat, selesai lurus safnya makmun dan rapat, baru takbir Allahu Akbar gitu. Wa yarfa'ul imam sautahu, imam disunahkan mengangkat suaranya hingga terdengar oleh makmum, ya, dalam semua takbirat dan dalam semua qiraatul intiqal, bacaan intiqal itu. Sami Allahu liman hamidah, itu kalimatul intiqal dari ruku' ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar. Jadi makmum bisa mendengarkan. Sunnah ya, rafa' saut. Tapi di dalam rafa' saut itu tidak boleh imam itu niatnya untuk memberitahu kepada makmum, saya ngangkat suara ini saya kasih supaya makmum tahu. Batal salatnya kalau imam itu punya tujuan mengangkat suara dalam takbir untuk tujuannya memberitahu pada makmum, tapi tujuannya adalah untuk zikir. Zikir dengan mengangkat suara. Kenapa kalau tujuannya memberitahu makmum batal? Berarti kan dia ngajak bicara sama makmum, padahal dia hubungan sama Allah. Kenapa ngajak bicara? Walaupun pembicaraannya itu adalah takbir, tapi tujuannya ya memberi faham kepada orang, ngajak bicara sama orang kan. Itu membuat batal salat kamu karena kamu yukhatibun nas walaupun dengan lafaz takbir. Tapi hendaknya takbiratul intiqal walaupun mengangkat suara tujuannya untuk zikir. Ya gitu. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat, dan imam itu mengangkat suaranya di dalam takbir-takbir, ya. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu, dan makmum tidak mengangkat takbir, ya, mengangkat suaranya dalam takbir kecuali hanya untuk didengar dirinya sendiri, nanti tidak ganggu yang di samping kanan, samping kiri dan belakang. Makmumnya takhfif Allahu Akbar gitu. Ya, nanti ganggu imam kalau makmum juga Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dengar orang lain. Imamnya kaget, nih imamnya berapa orang nih yang jadi imam nih, ya. Jadi makmum bersuara dalam takbir dan dalam bacaan hanya yang bisa mendengar dirinya sendiri gitu. Banyak orang-orang itu makmum itu baca Fatihahnya keras, baca suratnya keras, takbirnya juga keras, ya, sampai ganggu yang lain, ya. Tidak sunnah, tidak boleh. Wa yanwil imamu al-imamata liyanal al-fadla, imam hendaknya niat untuk menjadi imam, ya, niat untuk jadi imam supaya dapat fadilah. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu harus disertai niat. Jadi ibadah salat berjamaah harus dengan niat untuk jadi imam, maka dapat fadilah pahala. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman, imam dia, imamam lillahi ta'ala. Kalau kamu makmum juga gitu, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, ya.
niat untuk jadi makmum. Kalau imam tidak niat gimana? Ya salatnya makmum sah, salat dia juga sah, tapi dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Kecuali salat yang imamnya wajib niat itu adalah salat Jumat. Kenapa? Karena salat Jumat itu ya syurutus sihhatul Jum'ah adalah jamaah. Syarat sahnya Jumatan itu adalah jamaah. Maka imamnya dan makmumnya wajib untuk niat jadi imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, ya tidak sah salat Jumatnya. Ya kan? Dan makmum berimam kepada orang yang tidak sah Jumatannya, tidak sah juga. Maka imam jadi tanggung jawab satu masjid, salatnya semua tidak sah gara-gara dia tidak niat jadi imam. Maka betapa pentingnya belajar ilmu fikih ini. Ya, banyak orang-orang awam salat Jumat dia jadi imam sedang dia tidak niat imam, karena dia tidak ngerti. Penting salat jamaah gitu aja, tapi dia tidak niat. Gimana salatnya dia tidak sah, makmumnya tidak sah juga, dia tanggung jawab. Ya, kemudian juga salatun nazar, kalau imamnya nazar untuk jamaah maka wajib untuk niat jadi imam. Satu, salat Jumat wajib niat jamaah. Dua, orang yang nazar untuk jamaah berarti dia wajib untuk niat jamaah. Ketiga, al-mu'adah, orang yang mengulangi salat. Al-mu'adah itu syaratnya harus berjamaah, maka dia harus juga harus niat untuk berjamaah, kalau tidak sah salatnya. Tapi kalau selain salat-salat itu, maka imamnya sunnah untuk niat berjamaah supaya dapat fadilah. Fa idza lam yanwi, apabila dia tidak niat, sahhat salatul qaum, salatnya qaum maksudnya makmum, salatnya sah. Idza nawau iktida'a bihi, apabila para makmum tadi niat untuk muktadian dengan imam, jadi makmumnya mengikuti daripada salatnya imam, maka dia dapat pahala jamaah dan salatnya sah. Wa nalu fadlal qudwah, para makmum mendapatkan fadilah qudwah tadi itu, yaitu fadilah jamaah gitu. Wa yusirru bid-du'ail istiftitah, imam hendaknya mensirkan doa iftitah, jangan keras-keras, sir untuk dia sendiri bisa dengar. Demikian juga makmum. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi, doa iftitah pelan-pelan. Wa ta'awud juga pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia dengar dengan kal munfarid, seperti orang yang salat sendirian. Ya, doa iftitahnya sir, ta'awudnya sir seperti orang yang munfarid sendiri. Wa yajharu bil Fatihah was surah fi jami'is subhi wa awalatayil maghrib wal isya wa kadzalika al munfarid. Kemudian imam mengeraskan suaranya ketika membaca surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, itu dibaca. Surah juga baca surat dikeras-keraskan suaranya. Untuk salat subuh dua-duanya, rakaat pertama dan rakaat kedua, dan maghrib dan isya pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Maghrib dan isya di rakaat pertama, rakaat kedua, imamnya mengangkat suaranya dalam Fatihah dan dalam surah.
Wa kadza al-munfarid, kata Imam Ghazali. Demikian juga kalau orang salat sendirian, salat subuh sendirian, salat maghrib sendirian, salat isya sendirian, bagaimana salatnya? Keraskan. Kenapa? Karena waktu malam itu sunnah untuk mengeraskan suara walaupun dia sendirian. Gitu. Walaupun dia sendirian. Wa yajharu bi qawlihi amin fi jahriyah. Demikian pula ketika jahriyah, yaitu subuh, maghrib dan isya, namanya salat jahriyah. Salat yang dikeraskan suaranya di rakaat pertama dan rakaat kedua ketika membaca waladdallin bareng imam dan makmum bersama-sama. Amin. Makmum juga berkeras amin gitu. Ya. Maka apabila sadif bersama-sama aminnya imam, aminnya makmum dengan aminnya para malaikat, akan terampuni dosa-dosanya semuanya. Karena imam malaikat juga ikut salat dan malaikat juga mengaminkan Fatihahnya imam gitu. Jadi bersama-sama. Itu satu-satunya bersamaan bacanya imam dan bacanya makmum adalah di dalam kalimat amin. Makmum tidak boleh membersamai imam dalam bacaan ataupun dalam af'al, perbuatan, kecuali di amin bareng. Ya, dan dua-duanya jahriyah, di dalam jahriyah aminnya dikeraskan. Dan indah Syafi'i itu. Tapi kalau indah Hanafi aminnya disirkan walaupun dalam jahriyah. Ya, aminnya sir. Tidak ada Hanafi mengaminkan. Jadi kalau kamu salat di Pakistan, di India, waladdallin, sepi. Sepi, tidak ada yang bilang amin. Ya, sepi. Karena mereka Hanafi. Wa kadzalikal ma'mumu, demikian juga makmum, maksudnya membaca ala sahih sawat kana al jama' qalilan aw katsiran wa kadzalika qira'at al imamihi la li qira'ati nafsihi wala yusannu at-ta'mim lil ma'mum li qira'ati al imami fi sirriyah. Kalau di dalam salat sir, duhur dan asar, tidak sunnah makmum itu mengaminkan bacaan imamnya walaupun kalau dengar mamanya, tidak sunnah. Wa in jaharal imamu bidzalik, walaupun dia mendengar baca Fatihahnya imam, tapi tidak sunnah untuk mengaminkan. Gitu. Wa yagrunul ma'mumu ta'mimnahu, dan makmum membersamai aminnya imam, bita'minil imami ma'an, dengan aminnya imam ma'an, bersama-sama. Ya gitu. La taqiban lahu, tidak membaca amin setelah imam, tapi bersama-sama. La taqiban lahu artinya la ba'dahu wa la qablahu, tidak membaca amin setelah imam, bukan juga membaca amin sebelum imam, tapi bersama-sama. Semua serentak, amin serentak, imam dan makmum serentak. Jadi semua
perbuatan makmum dan pembacaan makmum tidak boleh membersamai bacaan imam dan perbuatan imam kecuali dalam ucapan amin saja bersama-sama. Makmum dan imam bersama-sama. Wa yaskutul imamu saktatan akibal Fatihah. Imam hendaknya berdiam sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Jadi imam itu ketika takbiratul ihram selesai juga diam dulu sebentar sebelum baca iftitah. Allahu Akbar, diam sebentar, terus baca iftitahnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsir. Nanti harus ada fasal, harus ada jeda. Kemudian selesai baca iftitah harus diam sebentar sejenak sebelum baca ta'awud. Baca ta'awud juga harus ada jedanya dengan Fatihah. Saya baca waladdallin, amin, terus baca surat. Ya. Kemudian ketika imam di dalam salat jahriyah membaca Fatihah, ya, hendaknya dia diam. Jangan segera baca surat untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Karena dalam mazhab Syafi'i makmum pun harus membaca Al-Fatihah, karena la salata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Dalam riwayat la salata liman la yaqra'u bi Ummil Kitab. Tidak dianggap salat orang yang salat tanpa membaca Al-Fatihah. Dan ini berlaku untuk makmum dan berlaku untuk imam. Maka walaupun dalam salat jahriyah subuh, maghrib dan isya, makmumnya harus membaca Fatihah juga. Kapan baca Fatihahnya? Karena makmum disuruh mendengarkan Fatihahnya imam dari awal sampai akhir. Setelah imam selesai baca Fatihah, diam dulu. Waladdallin, amin, diam dulu. Imam makmum baca Fatihah sekarang. Dari ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya diam. Kira-kira sepanjang Fatihah untuk memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Tapi makmumnya membaca Fatihahnya jangan keras, yang dia bisa dengar suaranya sendiri gitu. Wa yaqra'ul ma'mumul Fatihah fil jahriyah fi hadhihi sakatah. Makmum hendaknya membaca Fatihah ketika imam berdiam itu. Liyatamakkana minal istima'i 'inda qira'atil imam, agar makmum itu bisa mendengarkan bacaannya imam, bacaan Fatihahnya imam. Ya. Kenapa bisa mendengarkan bacaan Fatihahnya imam? Ya karena memang makmum diam mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Kemudian imam diam ketika selesai Fatihah. Karena makmum tadi belum membaca Fatihah. Karena mendengarkan bacaannya dia, maka diamlah imam untuk memberi kesempatan makmum bisa membaca Fatihah. Nah, ketika imam diam itu, maka makmum membaca Al-Fatihah. Begitu. Lisurati fa innahu in lam yaskut yafutuhu al-istima' fayakunu alaihi ma naqasa min salatihim wa yaqra'una al-Fatihah ma'ahu li'anna al-halati halati al-'udhri wal muqassir huwa al-imam wa in lam yaqra'una al-Fatihah fi sukutihi wastaghalu bi ghairiha fadzalika alaihi la alaihi fadzalika alaihim la alaihi. Kalau imamnya tidak paham baca di jahriyah Fatihah,
Selesai Al-Fatihah, imamnya tidak diam, langsung baca surat. Ya enggak? Gimana? Ya sudah, terpaksa makmum membaca Fatihah di dalam imamnya baca surat. Ya, karena imamnya tidak baca Fatihah, tidak memberi kesempatan diam dia. Kalau kamu tahu sering berjamaah sama imam itu, imamnya itu baca suratnya pendek-pendek dan cepat lagi. Kalau kamu selesai baca surat, imamnya baca Fatihah, kamu terus kemudian baca Al-Fatihah, dia baca suratnya pendek, belum selesai Fatihah dia sudah ruku. Maka dalam keadaan seperti itu, kamu baca Fatihah ketika dia baca Fatihah. Tidak apa-apa, tidak usah didengerin nih, sebab nanti kalau kamu tidak terkejar. Sebenarnya itu yang muqassir imamnya yang muqassir, kurang sempurna. Mestinya imam itu memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah, maka dia diam itu sejenak. Nah gitu. Jadi dalam madhab Hanafi, dalam madhab Maliki, bacaannya imam itu adalah bacaannya makmum. Jadi makmumnya tidak membaca Fatihah, cukup mendengarkan bacaannya imam saja. Tapi dalam Syafi'i tetap makmum membaca Fatihah setiap kali dalam rakaatnya. Gitu ya. La yaqra'ul ma'mumu as-surata fi jahriyah. Makmum tidak sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah di dalam jahriyah. Tapi ketika dalam salat sirriyah baca. Illa idza lam yasma' sautal imam, kecuali kalau kamu tidak mendengarkan bacaan suratnya imam. Mungkin jamaahnya panjang, banyak, mati lampu atau mati mikrofon, setelah Fatihah imam baca surat tapi kamu tidak dengar, kamu di belakang, maka kamu baca surat sendiri. Kamu bacalah surat sendiri karena kamu tidak mendengar bacaannya surat imam. Gitu. Demikian pula di dalam salat sirriyah duhur dan asar, kamu sunnah membaca surat setelah Fatihah karena memang salat sirriyah. Kalau salat jahriyah subuh, maghrib dan isya, mikrofonnya kamu bisa dengar bacaannya imam, ataupun tanpa mikrofon kamu di belakangnya imam, kamu dengar bacaan suratnya imam, maka kamu tidak sunnah membaca surat, cukup dengarkan bacaan imam itu. Wala yazidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku' was sujud. Hendaknya imam tidak menambah lebih dari 3 tasbihat dalam sujud dan ruku'. Cukup subhanallah wa bihamdih, ya subhana rabbil azim wa bihamdih dalam ruku', subhanallah azim wa bihamdih, subhanallah azim wa bihamdih, subhanallah azim wa bihamdih dalam ruku', dalam sujud subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih. Begitu, cukup 3 kali ya. Disebutkan riwayat an Anas bin Malik lama shalla khalfa Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Anas bin Malik salat di belakangnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in. Ya, Amirul Mukminin khalifah, jadi imam. Wa kana amiran bil Madinah, dulu Umar bin Abdul Aziz amir di Madinah. Qala ma salaitu wa ahadun ashbaha salata bi salati Rasulullah SAW min hadha syab wa kunna nusabbihu wara'ahu ashran. Aku tidak pernah melihat seorang yang salatnya mirip dengan salatnya Rasulullah seperti anak muda ini.
Ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu jadi amir muda, Sayyidina Anas bin Malik tua, sahabat. Ya, aku tidak pernah melihat orang yang salatnya betul-betul mirip dengan salatnya Rasulullah seperti anak muda ini. Tapi beliau mengatakan dulu itu saya membaca tasbih di belakangnya dia itu 10-10. Berarti bacanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz panjang. Wa dzalika hasan. Walakin thalatha idza kuthira jama' ahsan. Bagus aja kalau memang makmumnya bisa nerima. Tapi lebih bagus 3-3 kalau jamaahnya banyak supaya memberi takhfif kepada makmum. فإذا لم يحضر إلا متجرد للدين فلا بأس بالعشر. هذا وجه الجمع بين الروايتين كذا في الإحياء. Tapi kalau mutajarridun itu yang menjadi makmum orang-orang khusus seperti ini pesantren ini, tidak ada yang orang kampung salat bersama kita, tidak ada musafir yang salat bersama kita, hanya orang-orang pesantren dan sudah khusus, maka boleh memperpanjang salatnya imam 10-10 dalam tasbih. Kenapa? Sudah satu jamaah tahu semua salatnya memang panjang di situ gitu. Dan kamu tidak punya kesibukan kecuali ibadah dan belajar, ya kan? Kecuali kalau musafir ada di salat sini musafir, dia pengen cepat-cepat pulang, dia kepingin punya hajat, nah, jangan diperpanjang gitu. Wala yazidu fit tasyahudil awal ba'da qauli Allahumma shalli ala Muhammad. Di tasyahud awal itu pakai salawat tapi pendek, cukup itu. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berdiri, Allahu Akbar. Tidak ditambahi lagi. Wa taksiru fi rak'atainil akhiratain ala al-Fatihah. Salat yang thulathiyah yaitu salat maghrib dan salat isya dan salat maghrib dan salat isya, maka rakaat yang ketiga untuk salat maghrib, rakaat ketiga dan keempat untuk salat isya cukup baca Fatihah saja, tidak membaca surat, baik dalam jahriyah ataupun sirriyah. Begitu bagi makmum dan bagi imam. Wala yutawwila 'alal qaumi wala yazida du'aahu fi tasyahhudil akhir. Ya, hendaknya imam tidak memperpanjang dalam yang memberatkan makmum dan tidak menambah doa di dalam tasyahud akhir ala qadri tasyahudihi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, bacaan habis salawat Ibrahimiyah itu kan panjang sekali banyaknya. Dia cukup beberapa saja seukuran tasyahud. Ya, doanya seukuran tasyahud, jangan lebih dari tasyahud gitu. Tidak memberatkan makmum maksudnya. Jadi seukuran dengan tasyahud dan salawat Ibrahimiyah. Doanya sama dengan itu. Kalau digabungkan tasyahud dan salat Ibrahimiyah, kalau mau nambah doa ya setakat itu gitu aja. Wa yanwil imamu 'inda taslimi salam ala qaum. Kalau imam memberi salam, niatnya memberi salam kepada para makmum dan memberi salam kepada malaikat, jin dan manusia yang di sebelah bumi belah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat untuk memberi salam kepada makmum yang sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat memberi salam kepada makmum sebelah kirinya dan malaikat dan jin. Kalau makmum salam, niat untuk menjawab salamnya imam dan memberi salam yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi. Niat untuk menjawab salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yanwil qaumu bi taslimihim jawabahu. Para makmum dalam salamnya niat untuk menjawab salamnya imam gitu. Wa yalbathul imamu sa'atan ba'dama yafruqu minas salam. Hendaknya imam itu berhenti dulu menyiapkan waktu setelah selesai salam. Gitu ya. Duduk di tempatnya. Fil khabar annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaq'udu illa qadri qawlihi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Jadi tidak langsung membalik tapi baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, baru imam membalik. Yuqbalu 'ala nas biwajhihi, balik menghadap makmum atau menghadap ke sana, ke kanan. Wala yaltafit in kana khalfahu nisaun liyasrafunna al-awalan. Kalau kamu makmum di belakangnya perempuan-perempuan, maka hendaknya kamu jangan membalik, jangan juga menengok, biar ibu-ibu pergi dulu baru kamu balik. Kalau maunya ini makmum laki-laki, sana perempuan, lebih baik ibu-ibu selesai sholat cepat pergi, imamnya tidak menengok ke depan karena ada ibu-ibu. Wala yakumu ahadun minal qaumi hatta yakumal imam. Para makmum hendaknya jangan pergi sebelum imamnya pergi dulu. Ya, banyak makmum-makmum itu begitu selesai salam bahkan belum zikir cepat-cepat pergi. Nah, imamnya berdiri pergi, setelah doa baru semua pergi, begitu. Berdiri untuk pergi. Wa yansirul imamu haitsu syaa an yaminihi aw shimalihi. Selesai mau pergi, imam boleh ke kanan, boleh ke kiri, terserah dia. Kalau sudah selesai doa, wal yaminu ahabu ilayya. Tapi dia pergi ke arah ke kanan lebih bagus, lebih saya sukai, kata dia. Wala yaqussul imamu nafsahu bid-du'a fi kunuti subhi bal yakunu Allahumma hdina. Dan juga doa-doa jahar yang lainnya. Imam, kalau kamu jadi imam, kalau membaca kunut Allahumma hdina fi man hadait, saya dan makmum gitu. Ya. Bukan Allahumma hdini fi man hadait wa afini, ya, doakan dirimu sendiri itu untuk saya. Makmumnya mengamini, kesian mengamini untuk doanya imam. Jadi imamnya harus baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina, untuk kami semua. Demikian juga kalau doa bersama-sama, jangan Allahumma gfirli warhamni wajburni. Ya Allah, Allah membaca doa untuk dirinya sendiri ya. Ya, dia benar. Rabbana ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa dirinya, dan untuk ibunya. Makmumnya baca ada amin, amin. Ngamimi doanya imam. Imamnya sendiri ya. Ya tidak boleh kalau kamu jadi imam dan doa bersama-sama pakai kalimat jamak. Allahumma ighfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, pakai na semua gitu. Gitu. Wa yajharu bihi, dimengeraskan suaranya kalau dalam kunut Allahumma hdina. Wa yu'minul qaumu, mengamini doa kunutnya imam. Wala yarfa'unal aydiyahum id lam yathbut dzalika fil akhbar. Imam Ghazali tidak mengangkat tangannya, tapi juga ada yang mengatakan pesan tetap doa itu sunnah untuk mengangkat tangannya.
ولا يرفع أيديهم إذا لم يثبت ذلك في الأخبار وهذا ضعيف بل صحيح سن رفع اليدين في جميع القنوت والصلاة والسلام بعده وقد روي حديث في رفع اليدين في القنوت وفارق الدعوات في آخر التشهد حيث لا يرفع بسببها اليدان لأنهما وظيفتان في التشهد وهو الوضع على الفخذين. Jadi riwayat yang sahih dalam kunut itu mengangkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afaita. Makmum juga gitu. Dan disunahkan doa itu mengangkat tangan karena kalau seorang doa mengangkat tangan Allah malu seorang yang berdoa dan mengangkat tangannya kemudian dia melepaskan tangannya setelah atas doa dan tidak dikabulkan. Sudah mengemis di hadapan Allah mengangkat tangan kemudian dia lepas tangannya kemudian dia pergi dengan tangan hampa. Allah malu. Maka doalah kamu dengan khusyuk khudu dengan mengangkat tangannya mengemis kepada Allah maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Biqauli innaka taqdi wa la yaqdu alaik. Jadi kalau baca itu bersama-sama ya. Wallahu a'lam. Fatihah bil qabul. Lagi nairul iman wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر والذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتكى علماء نخلى بالخير ونكفى كل شر